Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita. Kali ini kita akan belajar materi GLB, GLBB, gerak vertikal, dan juga gerak jatuh bebas. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya. Oke. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari. Jadi GLB, GLBB, gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Oke. Nah, ini dia kompetensi dasarnya ya. Jadi 3.4 kalian nanti harus bisa menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus kecepatan tetap dan gerak lurus pada percepatan tetap, yaitu GLBB. Kemudian 4.4 menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda. Jadi nanti kalian minggu depan akan melakukan praktikum dengan menggunakan simulasi PET ya. Selanjutnya ini dia peta konsepnya. Jadi gerak lurus itu nanti ada GLB, GLBB. Nah, GLBB itu terdiri dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kemudian nanti ada pendudukan, perpindahan, jarak kecepatan dan percepatan. Ini besaran-besaran pada gerak lurus. Jadi yang diperhatikan di sini adalah lintasannya tanpa melihat penyebab gerak daripada benda tersebut. Oke. Nah, sekarang kita sambil menyaksikan video ini ya. Here we go. Crazy lift hill right off the side of the mountain. Dia lanjut, nanti akan melakukan gerakan ke bawah. Ocean Park is known for its amazing views from the top of the coasters, and that does not disappoint at all. All right, here we go. Gerak ke bawah. Woo! Jadi berdasarkan video ini tadi, jadi nanti kalian akan mempelajari gerak benda yang diperhatikan di sini adalah lintasannya. Jadi lintasan lurus yang sekarang dipelajari. Nanti di bab berikutnya ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Lanjut. Nah, untuk jarak, posisi dan juga perpindahan. Jadi posisi di sini ya ada titik acuan 1 dan ada titik acuan 2. Titik acuan 1 itu berarti posisi mula-mula, titik acuan 2 titik akhir perkiraan benda. Jadi di sini Sodik, seorang anak pergi ke pasar dari rumah. Berarti posisi awal di rumah, kemudian posisi akhir di pasar. Menempuh jarak tertentu. Nah, kemudian kalau yang gambar 2, ini ilustrasi posisi dan kedudukan. Jadi kalau acuannya C, gerakannya ke kanan, maka ketika sampai di A ini positif, ya. B positif karena ke kanan. Tapi kalau acuannya A, ketika berpindah ke C, itu negatif. Karena apa? Arahnya bergeraknya ke kiri, ya. Oke, baik. Selanjutnya, untuk lintasan yang ditempuh pejalan kaki ini gerak melingkar. Nah, perhatikan ya, namanya perpindahan itu adalah titik awal langsung ke titik akhir. Kalau kalian melihat ada lintasan misalnya nih, Sodik ya, Sodik berangkat dari titik awal ini. Kemudian berjalan 4 kilo, terus dilanjut 3 km. Nah, kalau jarak itu berarti 4 ditambah 3. Jadi jarak itu jumlah lintasan ya. Jadi 7 km. Nah, kalau perpindahannya yaitu 5 km pakai Pythagoras ya. Jadi gini. Misalnya ada gerak melingkar, kalian berlari di stadion. Kalian berlari di titik start. Muter sampai ke finish. Finishnya di titik start.
itu namanya kalian tidak melakukan perpindahan. Walaupun kalian berlari sejauh apapun, kalau kalian kembali ke titik semula, itu namanya kalian tidak melakukan perpindahan, atau kalau bahasa Inggrisnya move on. Ayo move on. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ke kecepatan ya. Jadi kalau kecepatan itu berasal dari perpindahan. Kalau kelajuan itu berdasarkan apa? Jarak. Ya. Nah, di sini. Kemudian ini kecepatan sesaat ini turunan ya. Nanti yang untuk materi turunan, mencari V, mencari A dengan cara turunan, kemudian mencari R dengan cara integral, nanti akan dibahas lebih lanjut di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Oke, rumus dasar V adalah S per T atau jarak per waktu. Oke, lanjut. Nah, untuk percepatan di sini adalah A sama dengan delta V atau selang kecepatan, perbedaan kecepatan per selang waktu. Ya, ini kalau sesaat turunan dari V. Oke, lanjut. GLB. Nah, khusus untuk GLB, apa itu GLB? GLB itu adalah gerak lurus beraturan, di mana gerakan yang kecepatannya tetap. Nah, coba perhatikan di sini ya pada grafik ini. V terhadap T. Jadi V-nya tuh tetap 5 tiap detik. Nah, ini namanya GLB. Rumusnya apa? V sama dengan S per T. Nanti tinggal dibolak-balik aja. Kalau ditanyanya S berarti V dikali T. Kalau ditanya T maka berarti kalau ditanya T maka S per V gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk GLBB dan juga vertikal dan juga horizontal nanti kita perhatikan lagi ya. Kalau GLBB yang vertikal nanti dia patokannya di sini. Jadi nanti A menjadi G. G bernilai positif kalau ke bawah, G bernilai negatif kalau ke atas. Itu untuk yang vertikal ya. Kalau GLBB yang horizontal ini horizontal. Nah, itu. Jadi hafalkan saja rumus ini. Ini maksudnya apa? V itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, plus minus itu tanda arahnya, arah percepatannya. Kalau percepatannya berlawanan dengan kecepatan, maka A-nya negatif. Jadi perlambatan itu sama saja dengan arah percepatannya berlawanan dengan V awal, maka nanti nilainya minus. Tapi kalau percepatan itu positif. Jadi apa tadi yang perlambatan? Pengereman, perlambatan, arah A yang negatif ke arah kiri itu nanti menyebabkan rumus di sini jadi negatif, gitu ya. Kemudian S adalah kecepatan awal dikali T waktu plus minus setengah AT kuadrat. Perhatikan ya, jadi dalam mengerjakan soal yang harus kalian ketahui adalah kecepatan awal. Kemudian percepatan harus ada di tiap soal ya. Jadi kalau A-nya belum ada, kalian hitung dulu A-nya, baru nanti bisa mengerjakan besaran yang lainnya. Ya, jarak itu meter, kecepatan awal itu mula-mula meter per sekon, kemudian kecepatan akhir itu meter per sekon. A itu percepatan, rumusnya meter per sekon kuadrat. Ya, nah untuk vertikal ini tadi udah jelas. Kemudian nanti S menjadi H. Jadi rumusnya itu kalau vertikal jadi gini, V sama dengan V0 plus minus GT. Tinggal dilihat dia arahnya ke atas atau ke bawah. Kemudian H sama dengan V0T plus minus 1/2 GT kuadrat. Kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH gitu ya. Jadi kalau vertikal ini. Nah, kalau gerak jatuh bebas gimana, Bu? Kalau gerak jatuh bebas, jadi V0-nya 0, maka rumusnya GT. Karena kalau jatuh pasti G-nya positif, ya kan? Kemudian H-nya 1/2 GT kuadrat. Dan V kuadrat sama dengan 2GH. Itu ini. Oke. Cukup jelas ya. Kita lanjut. Nah, untuk grafik ya. Untuk grafik
Di sini bisa dilihat kalau grafik GLB, X-nya kan bertambah, jaraknya bertambah maka miring ke atas. V-nya tetap akan mendatar. A-nya 0, jadi berhenti di titik 0 ini, T0. GLBB dipercepat melengkung ke atas, karena kuadrat ya, gradiennya. Kemudian V miring ke atas, dan A-nya konstan, percepatannya konstan, maka di bagian atas sumbu T. Jadi kenapa dia gerak lurus berubah beraturan? Karena ada percepatan yang tetap, jadi semakin cepat tapi teratur, nambah kecepatannya gitu. Kalau GLBB diperlambat, grafiknya dia naik terus turun ke bawah. V-nya itu turun ke bawah karena lama-lama kalau diperlambat, direm, lama-lama pasti akan habis kecepatannya. Selanjutnya percepatan. Nah, percepatannya minus, jadi di bawah gitu. Nah, ini untuk gerak yang mundur ya. Ini gerak yang maju yang bagian atas. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal ya. Oke. Kita tulis dulu rumusnya ya supaya ingat. V sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Nah, gitu. Kemudian diketahui, kita tulis ya. Mula-mula diam, berarti V0 sama dengan 0. Percepatan tetap berarti A 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian 10 sekon, itu adalah waktu. Maka ditanya kecepatan. Berarti jawabnya pakai rumus yang mana? Ada V0, ada A, ada T, ditanya. Berarti pakai rumus yang ini. Ya, rumus 1, maka V sama dengan V0. Nah, ini percepatan, maka plus. Jadi sama dengan 0 plus 4 dikali 10. Jadi sama dengan 40 meter per sekon. Nah, ini salah ya satuannya ya. Nah, ini harusnya meter per sekon, meter per sekon, meter per sekon, meter per sekon. Jawabannya C gitu ya. Lanjut yang soal kedua. Mula-mula bergerak berarti V0 sama dengan 10 meter per sekon. Perlambatan berarti nanti A-nya negatif sampai berhenti, berarti V akhirnya 0. Ditanya waktu, berarti T dan S. Kita jawab ya. Nah, kita pakai rumus yang satu untuk tahu T. V sama dengan V0 min AT karena perlambatan. 0, 10 min 2 dikali T. Pindah ruas berarti 2T sama dengan 10. T sama dengan 5 sekon. Lanjutnya S. Bisa nomor 2, bisa juga nomor 3. Rumusnya ya. Kita nomor 2. V0T min 1/2 AT kuadrat. Berarti 10 dikali 5. T sekonnya kan min 1/2 2 5 kuadrat. Kuadrat 50 min 25. Jadi sama dengan 25 meter. Tuh ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang nomor 3. Bersepeda dengan laju 6 sekon. Berarti apa? Kecepatan mula-mula. V0 sama dengan 6. Kemudian berhenti. Berarti V0. Terus T sama dengan 4 sekon. Ditanya
A. Kemudian kita cari masih nomor 1 ya, berarti P sama dengan V0. Perlambatan min V-nya 0, 6 min A dikali 4, berarti 4A sama dengan 6, berarti A sama dengan 6 per 4, 1,5 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya D. Kenapa D? Karena minus perlambatan. Maka minus. Gitu. Oke, baik. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang diberikan ya. Nah, sekarang kita ke grafik ya. Kalau grafik yang miring ke atas ini namanya GLBB. A-nya positif. Kalau ini GLBB tapi A-nya negatif. Kalau ini GLBB A-nya negatif ya. Jadi yang mana yang perlambatan? Ya kita lihat yang negatif, 9 ke 10 atau 5 ke 6. Nah, jawabannya D. Kalau yang mendatar apa? Yang mendatar GLB. Ini GLB. Gitu. Karena kecepatan konstan itu tetap GLB. Ya. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini kan perlambatan mobil tersebut. Berapakah? Nah, cari perlambatannya. Kalau yang ini jangan keliru. Ini dia mengalami perlambatan. Pada saat 30 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon, jaraknya 100. Jadi ini bukan jarak yang di soal yang dipertanyakan, bukan. Ini kan kalau jarak yang ditanya ketika dia berhenti. Nah, kalau jarak yang ini apa, Bu? Ini jarak ketika 30 sampai 20 ya. Misalnya nih 30 sampai ke 20. Nah, ini jaraknya 100 meter. Kan yang diminta sampai 0 meter per sekon. Jadi kalian hitung. Caranya gimana? Cari dulu A-nya. A-nya dari mana? Dari sini. Ini sebagai kecepatan awal, yang kecepatan akhir. Nanti cari A-nya ketika 100 meter. Udah A-nya dapet, nah kalian masuk ke hitungan ini. Gitu. Lihat pakai rumus 1, 2, atau 3. Nah, selanjutnya kalau yang grafik yang seperti ini pakai luas aja, luas daerah. Nah, misalnya jarak tempuh A ke B. Seperti ini. Luas segitiga. Nah, segitiga gimana? Setengah alas kali tinggi. Kenapa setengah alas kali tinggi? Karena begini rumusnya. Kan V itu sama dengan S per T. Nah, maka kalau S atau jarak itu adalah V dikali T. Nah, V kali T itu kan ini V kali T. Sama aja luas kan? Nah, berarti kalau bentuknya segitiga, ya tinggal dibuat luas segitiga. Jadi setengah V dikali T. Kalau yang kotak berarti V dikali T. Antara 3 sampai 7 dan 2. Ingat, jangan salah bacanya. 3 ke 7 berarti berapa? 4. 4 sekon dikali 2 meter per sekon. Kemudian C ke D, ya ini ada dua bangun, ada segitiga dan ada segi 4. Kira-kira begitu. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Nanti bisa ditanya, japri ke WA kalau memang masih ada yang belum paham ya. Demikian pembelajaran kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.